Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Perkenankan, nama saya Iron Fajrul Aslami, SHMH, NIDN 0417128205. Pada presentasi video hari ini, yaitu bertujuan untuk mengajukan sebagai syarat dari pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Kemudian dalam video ini yaitu video unjuk diri dalam Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya adalah dosen tetap di program studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa. Dalam proses Tridharma, saya telah melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan tentu saja, kemudian kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat. Dalam proses pengajaran, kami menggunakan melalui sistem DIY, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery, yaitu dosen melakukan ceramah dan diskusi langsung kepada mahasiswa dengan menggunakan studi kasus untuk menambah wawasan. Di mana sebelumnya dosen memberikan atau mendistribusikan materi perkuliahan melalui media digital dan kemudian media cetak. Juga memberikan kewajiban untuk mahasiswa memiliki buku referensi baik itu cetak ataupun digital. Selanjutnya dalam proses interaction yaitu terjadi proses tanya jawab, diskusi, kemudian perdebatan di dalam perkuliahan, di mana bukan hanya pada dosen tapi juga antar mahasiswa, kemudian dibuat kelompok untuk melakukan diskusi dengan tujuan untuk pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan. Selanjutnya adalah proses asesmen, di mana dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mengukur capaian perkuliahan dan kemampuan mahasiswa dengan cara sistem penilaian yang secara objektif. Dalam video ini kemudian dipresentasikan kaitan dengan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian sistem penilaiannya. Khusus pada video ini, kami mengambil mata kuliah Hukum Pembuktian dan Penitensier karena sedang mengajar pada semester ini, di mana dengan bobot 3 SKS, dalam semester 6 pada konsentrasi hukum pidana. Dalam deskripsinya pada RPS, mata kuliah ini mengkaji bagian dari hukum acara pidana yang mengatur alat-alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianutnya dan pembuktian, syarat-syarat dan tata cara pengajuan bukti di persidangan, dan bagaimana bentuk-bentuk dari vonis hakim atau putusan atau yang disebut pemidanaan atau penitensier. Dalam mata kuliah ini terdapat capaian pembelajaran dari mata kuliah. Ada 4 hal. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum pembuktian dan penitensier dalam sistem peradilan pidana. Di capaian mata kuliah kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori dalam hukum pembuktian dan penitensier, baik itu tujuan, prosedur, jenis, dalam bentuk sanksi dan tindakan hukum. Selanjutnya, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perbandingannya di KUHP yang berlaku saat ini dan di KUHP nasional yang berlaku di tahun depan. Juga membahas bagaimana alat bukti dalam hukum acara di KUHP dan rancangan KUHP yang sedang dibahas di DPR saat ini, serta perbandingannya di negara-negara lain. Selanjutnya, di capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan berdasarkan studi kasus dalam proses pembuktian dan bentuk pemidanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 2 pertemuan adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, mahasiswa dan dosen kemudian melakukan kontrak kuliah dan pendahuluan. Mahasiswa dijelaskan apa tujuan dari pembelajaran dari mata kuliah. Selanjutnya, pertemuan kedua
mahasiswa diberikan materi bagaimana pembuktian, pengertiannya, etimologinya, definisinya dalam hukum acara pidana. Kemudian pertemuan ketiga dan keempat yaitu teori-teori pembuktian dan jenis pembuktiannya. Pada pertemuan 5 dan ke-6, metode penyidikan, wewenang pembuktian, prosedur penggeledahan, dan prosedur sita. Selanjutnya pertemuan ke-7, kemudian dibahas tentang perbedaan alat bukti dan barang bukti, prosedur di pra-peradilan dan pembuktian dalam pra-peradilan. Kemudian setelah ujian tengah semester, mahasiswa dilanjutkan materi tentang prosedur surat dakwaan, surat tuntutan yang di dalamnya alat bukti dalam persidangan. Pada pertemuan ke-9 dan 10, yaitu masuk ke materi kedua, hukum penitensier, di mana etimologi, kemudian definisi, dan lain-lainnya. Pada pertemuan ke-11, membahas tentang gerasi, amnesti, dan abolisi, serta pelepasan bersyarat dan izin luar tahanan. Pertemuan ke-12 yaitu membahas tentang perbandingan dalam KUHP berlaku saat ini dan KUHP nasional di tahun depan, dan KUHP hukum acara dan rancangan hukum acaranya yang sedang dibahas. Selanjutnya pertemuan 13 yaitu studi kasus. Mahasiswa diberikan proyek kemudian mempresentasikan dalam perkara-perkara yang kaitan dengan hukum pembuktian. Kemudian pertemuan ke-14 studi kasus dalam pemidanaan. Bagaimana bentuk-bentuk vonis hakim, baik itu bentuk sanksi pidana ataupun tindakan. Dan kemudian diakhiri dengan ujian akhir semester. Dalam proses pembelajaran menggunakan sistem dan metode tatap muka, yaitu menggunakan ruang kelas langsung, kemudian menggunakan alat-alat peraga, papan tulis, meja belajar, kemudian ada infokus dan alat-alat peraga lainnya yang disediakan oleh universitas. Nah, dalam proses tatap muka tersebut dengan metode pembelajaran, yang pertama contextual learning, kemudian mahasiswa membaca buku, kemudian membaca berita, kemudian menelaah kasus-kasus, menelaah putusan pengadilan, sehingga dari tekstual menjadi kontekstual proses pembelajarannya. Selanjutnya ada small group discussion, problem based learning, dan student center learning, di mana mahasiswa selain tugas individu terdapat juga tugas kelompok yang menggunakan metode bekerja sama, sehingga dalam membahas suatu kasus-kasus, perkara-perkara, sehingga didapat suatu permasalahan dan kemudian problemnya, problem based learningnya. Dan selanjutnya tujuannya adalah mahasiswa tersebut dapat menambah wawasan, sehingga mahasiswa bukan hanya duduk diam di kelas, tapi juga mahasiswa dapat mengembangkan diri, dapat kemudian menambah wawasannya secara maksimal dalam proses perkuliahan. Kemudian di akhir perkuliahan itu saja ada sistem penilaian, di mana secara kualitatif dan kuantitatif selanjutnya dinilai, yaitu kehadirannya 10%, kemudian partisipasinya 10%, kemudian ada kuis 10%, kemudian ada tugas atau proyek yang dilaksanakan individu dan kelompok sebanyak 20%, kemudian ujian tengah semester dengan nilai 25%, dan ujian akhir semester dengan 25%, sehingga di total nilai akhir dari seluruh penilaian adalah 100%. Demikian presentasi pendahuluan dari unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selanjutnya adalah bagaimana sistem pengajaran di dalam kelas secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Kita patut bersyukur pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberikan kesehatan pada kuliah pada pagi hari ini, yaitu melanjutkan materi perkuliahan pertemuan ke-12 pada mata kuliah Hukum Pembuktian dan Penitensier. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan ya?
Baik, selanjutnya sebelum masuk perkuliahan, saya absen terlebih dahulu pada para mahasiswa. Saya satu persatu. Najwa Aura, Adela, Jihan Rafifah, Baby Hasna, Naswa, Mutiatur, Zahwa, Ayu Salsabila, Silviana, Najwa, apa Najma? Oke, Siva, Azkia, Jeffli, Arman Sanun, Salman, Nurafis, Putri, Aisyah. Baik, setelah kita mengabsen, kita melanjutkan dari materi perkuliahan. Pada materi hari ini, yaitu pada pemidanaan, yaitu perbandingan antara KUHP WFSNI dan KUHP nasional. Nah, sebelum itu saya mengingatkan bahwa mahasiswa wajib memiliki referensi perkuliahan yang sudah ditetapkan, sehingga silakan Anda memilikinya dari list referensi perkuliahan ini. Selanjutnya kita masuk ke materi di mana pada materi perkuliahan pada hari ini tujuannya adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami perbedaan dari KUHP yang berlaku saat ini, yaitu KUHP zaman Belanda dan KUHP yang akan berlaku di tahun depan, yaitu KUHP nasional. Nah, ini di mana materinya secara spesifik kaitan dengan apa itu pengertian pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Nah, kita pertama memasukkan definisi apa itu pidana dan pemidanaan. Dari segi etimologi, pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tindak pidana, di mana bentuk dari sanksinya di dalam KUHP zaman Belanda tersebut terdiri dari dua macam. Pertama pidana pokok, kemudian pidana tambahan. Nah, berbeda dengan di KUHP nasional, di pasal 64 itu ditambah menjadi satu bagian lagi, pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Nah, dasar hukumnya tentu saja dari asas legalitasnya kita bisa lihat dari di pasal 1 di KUHP yang lama, kemudian di KUHP yang baru di pasal 12. Di pasal 12 itu sendiri KUHP nasional membedakan antara pidana dan tindakan. Nah, apa itu tindakan? Nanti kita bahas. Nah, kaitan kenapa orang dipidana, kita lihat ada berbagai macam teori. Pertama ada teori retributif atau teori pembalasan, di mana sanksi pidana berkaitan dengan membalasnya dari korban. Ya, misalnya ini berkaitan dengan suatu adagium zaman dulu namanya lex talionis, mata balas mata, darah balas darah, nyawa balas nyawa. Itu dari pandangan retributif. Kemudian pandangan kedua, pandangan utilitarian, ini dari Jeremy Bentham, bahwa sanksi pidana dilihat bukan hanya pembalasan saja, tapi dari aspek kegunaannya, yaitu kegunaannya adalah untuk mencegah seseorang menjadi korban kejahatan. Nah, itu menurut utilitarian. Kemudian dalam pandangan behavioral, menurut Herbert L. Packer, pidana
dapat dilihat juga sebagai sarana memperbaiki masyarakat, di mana dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana bukan hanya keinginannya saja, tapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sehingga bukan hanya pelakunya saja, masyarakatnya juga harus diperbaiki. Itu menurut pandangan behavioral. Nah, berikutnya dari pembagian pidana pokok, pidana tambahan, atau pidana yang bersifat khusus, kalau di KUHP yang lama itu hanya 2, di KUHP yang baru di pasal 65 terkait dengan namanya pidana pokok, maka terdiri dari 2 pasal. Pasal 1 apa yang disebut pidana pokok, yaitu pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, denda, dan kerja sosial. Nah, urutan ini dari A sampai E itu kaitan dengan berat dan ringannya suatu bentuk sanksi. Baik, selanjutnya yaitu pada bagian pidana denda, di mana pidana denda berbeda dengan nilai denda di KUHP yang lama. Di KUHP yang lama tentu saja itu dibuat, diundang-undangkan di tahun 1946, sehingga nilai mata uangnya berbeda. Di tahun 2023 kemudian disahkan KUHP nasional, di mana pidana denda itu menjadi beberapa kategori, yaitu kategori 1 sampai ke 8, sehingga nilai mata uangnya itu sendiri berbeda. Begitu juga di masa depan, di pasal berikutnya, di ayat berikutnya, nilai mata uang akan mengikuti dengan keadaan ekonomi negara Indonesia. Nah, ini dia. Baik, selanjutnya adalah bentuk sanksi yang terbilang baru, yaitu pidana kerja sosial, di mana sebelumnya pidana itu terkesannya hanya sanksi yang sifatnya penjara, denda saja, hukuman mati saja. Ternyata ini mengadopsi juga di Eropa, ada namanya pidana kerja sosial. Para pelaku kemudian ditempatkan di tempat-tempat yayasan sosial yang berdasarkan putusan pengadilan itu selama paling lama di sini disebutkan di angka 4, paling singkat 8 jam, paling lama 240 jam, atau dalam waktu tertentunya paling lama 6 bulan. Sehingga para pelaku itu ditempatkan misalnya di panti asuhan, di yayasan kesejahteraan anak, yang kemudian tetap dalam pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Jadi tidak berarti ditempatkan di tempat kerja sosial tersebut tidak ada pengawasannya, tetap ada pengawasannya. Nah, itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Selanjutnya adalah silakan para mahasiswa untuk kemudian mencari suatu berita tentang bentuk-bentuk sanksi pidana dan kemudian memperbandingkannya. Selanjutnya untuk didiskusikan dalam kelompok. Setelah diskusi baru kita tanya jawab. Baik, itu saja. Baik, selanjutnya silakan mahasiswa membentuk kelompok-kelompok belajar, di mana selanjutnya mahasiswa mencari kasus-kasus, studi-studi, ataupun berita-berita terkait dengan bentuk-bentuk sanksi, baik itu di KUHP yang lama ataupun nanti di KUHP yang baru. Silakan mahasiswa berdiskusi. Akan mendiskusikan dari kasus Ferdy Sambo untuk putusannya. Oke, jadi teman-teman sekarang kita diskusikan tentang putusan dari kasus Teddy Minahasa. Nah, menurut gua poin seperti buat Teddy Minahasa itu belum cukup. Dia tuh jadi polisi, mestinya jadi garda terdepan bukan terus narkoba, tapi malah main di belakang layar bersabu sama tawas. Jelas banget ini pengkhianatan untuk institusi.
Aku ngerti maksud kamu, Ra, tapi secara yuridis hakim itu tetap berpegang pada alat bukti dan buktian yang sah. Kan dalam putusannya juga dikuatkan sampai kasasi. Mereka tuh menganggap unsur pasal yang ada dalam kasus itu terbukti, tapi mungkin belum memenuhi syarat untuk pidana mati. Tapi kita juga harus mikir dari sisi efek jerah. Ini loh, publik kecewa berat karena berharap hukum memberi contoh tegas. Kalau jenderal polisi aja cuma kena seumur hidup, masyarakat bisa mikir, oh kalau punya jabatan tinggi bisa lolos dari hukuman mati. Di sisi lain, seumur hidup itu bukan hukuman ringan juga loh. Bayangin juga harus menghabiskan sisa hidup di penjara tanpa kepastian kapan bebas. Tapi memang ekspresi publik tinggi karena ini melibatkan institusi penegak hukum yang justru mengkhianati kepercayaan publik. Ya, tapi jangan lupa juga tanpa miskin. Kalau misalkan di situ berproses dan terpanjang, kalau itu benar, artinya itu orang mengganggu syukur sendiri. Dan itu juga bisa jadi titik lemah dalam penanganan hukum fiksi. Itu justru menunjukkan pentingnya publik dan peran mengawasi keadilan. Tapi selama tidak ada pelanggaran hukum acara dan semua upaya hukum sudah dilalui, kondisi itu tak sah menurut hukum. Ya, tapi jangan sampai sah menurut hukum. Jadi tadi buat keputusan yang dilaksanakan secara moral, kita sebagai mahasiswa hukum harus bisa melihat dua sisi, norma hukum dan keadilan masyarakat. Baik, selanjutnya setelah diskusi kelompok tadi, silakan mahasiswa apabila ada yang bertanya silakan angkat tangannya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Siap. Mengapa dalam pidana denda itu ada berbagai macam kategori dalam KUHP nasional yang baru? Izin bertanya Pak, Silakan. kenapa di KUHP nasional ini hukuman mati masuknya ke pidana khusus, sedangkan di KUHP yang lama hukuman mati itu masuknya ke pidana pokok Pak? Oke. Tadi bagus sekali pertanyaannya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pidana denda itu memiliki kategori-kategori di pidana sekarang. Nah, kalau kita lihat di pasal 79 itu kategorinya dari kategori 1 sampai 8. Kenapa beda-beda? Ini berkaitan dengan jenis, kemudian berat, dan kemudian akibat dari kerugian yang dilakukan pada tindak pidana ekonomi. Sehingga kategorinya bisa dilihat nih, yang kategori 1 itu 1 juta, kemudian kategori 8 itu 50 miliar rupiah. Ini ditentukan berdasarkan kerugian yang diderita oleh korban. Nah, berikutnya kaitan dengan tindak pidana yang bersifat khusus, yaitu sanksi yang bersifat dulu itu hukuman mati, itu masuk hanya ke pidana pokok. Kemudian di KUHP yang baru ini terkait dengan pidana mati masuk ke dalam bentuk dari sanksi yang bersifat khusus atau alternatif, yaitu diupayakan hakim tidak cepat untuk memutus misalnya pembunuhan berencana, kemudian narkotika, hanya pilihan terakhir saja. Ini terkait juga dengan fenomena hak asasi manusia, juga kaitan juga dengan hak-hak dari seorang individu yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, hak hidup yang tidak bisa dikurangi. Sehingga pidana mati itu kemudian masuk dalam kategori pilihan terakhir, pilihan khusus. Diutamakan adalah pidana pokok dan pidana tambahan. Itu jawaban pada mahasiswa. Baik, selanjutnya materi sudah mulai selesai. Apakah mahasiswa ada pertanyaan? Tidak. Baik. Selanjutnya materi akan dilanjutkan minggu depan. Tapi sebelum itu, untuk menambah wawasan, kemudian menambah pengetahuan, maka mahasiswa ditugaskan untuk membuat suatu kajian. Silakan masing-masing mahasiswa mencari suatu berita, kemudian putusan, kemudian dikajinya menjadi suatu makalah. Baik, sebelum kita tutup, sama-sama kita membaca hamdalah.
Demikian perkuliahan kita pada hari ini pada mata kuliah Hukum Pembuktian dan Penitensier. Semoga minggu depan kita semua sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.